Welcome back to Siput Hutan. This content is brought to you by Centris ID, your lifestyle provocator. Buat kalian semua yang pengen cari handphone Realme ya, jadi handphone Realme si kuning itu seperti ini, ting. Nah, kalian bisa cari di toko kami Centris ID sebelum kalian beli handphone. Buat kalian semua yang mau beli handphone ya buat daily drivermu, jangan beli. Tunggu video ini ya, dilihat, kalian klik di link deskripsi. Di situ ada promo Realme Collab Zippo. Ya, gambarnya seperti ini. Di promo itu kalian bisa mendapatkan berbagai macam benefit yang pasti itu akan luar biasa banget. Murah, garansi resmi, dan dapat bonus banyak. Bonusnya apa? Pilih sendiri. Cara mainnya gimana? Klik aja di situ. Semuanya bisa kalian lihat. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke sebuah RC terbaru kita. Ya, RC terbaru kita ini besutan dari Freeman. Setiap kali jelasin Freeman itu saya agak bingung ya. Trying to be English ya. Ini kodenya adalah FS53513. Jadi FS53513. Yang betul itu bacanya Freeman atau Freeman. Mungkin kalau kalian yang nonton ya bisa membantu saya karena tulisannya bukan man tapi men. Ini adalah Freeman 6x6 terbaru ya, yang udah pada pernah lihat kepo-kepo video, ini barangnya. Ini adalah Hamtor. Jadi ini keren banget. Setiap pembeliannya dia mendapatkan manual book ya. Jadi manual book ini jelas banget. Di sini ada semua proses disassembly and assembly ulang. Loh, ini kan udah dirakit, gak perlu gini-gini. Jangan dibuang dan jangan dibiarin berserakan lah ya. Ini harus disimpan dengan baik. Kenapa? Karena ketika RC kita itu problem, ya kita bisa melihat mana kira-kira yang problem, kita bisa mengetahui dan menganalisa ini bukanya yang mana aja, sehingga kemungkinan besar RC itu tidak perlu dibongkar total, kalau ternyata ada cara singkatnya. Manual book ini juga berisi dengan angka-angka nomor-nomor ya, buat kalian semua yang nggak suka ngeliat nomor, ini suka nggak suka kalian harus tahu. Lebih baik mencari sebuah spare part itu sesuai dengan part number daripada tanya-tanya. Kenapa? Nanti takutnya salah gitu loh. Part number itu ada di setiap manual book RC ya, jadi jangan dibuang. Kalau kalian kehilangan part number, kalian bisa download PDF. Kalau di download PDF nggak ada, kalian bisa DM ke kita, tim Siput Hutan, karena kita hobi ngumpulin manual book. Nah, siapa tahu ada, nanti kita bagi. Permintaanmu terhadap manual book tidak dipungut biaya, jadi pastikan kalian tanya aja, kuota internet harus ada, dan pastikan kalian DM di Instagram yang tepat, sehingga informasi bisa sampai dan kembali ke kalian dengan tepat pula. Siput.hutan, bukan yang lain. Manual book udah, terus ini ada kertas. Ini cara pakai remote ya. Satu bag kecil, ini ada tutup gardan, ya, spare tutup gardan dari plastik. Lalu ada cover dari apa namanya, shaft ya. Nah ini shaft itu apa? Oh, cover dari kopel ya. Terus ini ada pipa turbular, saya nggak tahu ini untuk apa. Terus beberapa part-part plastik yang bisa kita lihat di sini, semua ada lengkap di sini. Beserta catokan anhang ya, untuk bagian belakang kalau mau pakai trailer. Dia juga mendapatkan charger ya, Lipo 2S ya. Ini USB charger, jadi USB ini jangan dibilang barang nggak pakai, nggak penting. Selama kalian pakai 2S, ini harusnya kalian bawa kemana-mana. Kenapa? Karena ini bisa menolong baterai 2S kalian yang habis hanya dengan power bank, cas-casan handphone, atau cas-casan yang ada di mobil atau di motor kalian. Memang untuk makainya kalian butuh adaptor lagi. Ini benar-benar kayak survival kitnya RC Adventure buat orang yang pakai baterai 2S. Kita singkirin dia dulu, bray. Lanjut, sekarang kita ngobrolin transmitter TX atau remote. Nah, remote ini adalah remote baru dari FSR, Freeman Racing, modelnya GT15 ya tuh. Powernya 6 volt DC, 4x 1,5 V AA. Jadi butuh 4 baterai ukuran AA ya. Oke, secara garis besar remote ini bisa kita lihat bareng-bareng. Di sini ada beberapa tombol yang bisa saya jelasin ya. Yang pertama ini tombol on off. Yang kedua ini adalah steering and throttling NR. Itu normal untuk reverse. Kalau normal itu kanan ke kanan, kiri ke kiri. Kalau di reverse, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Begitu juga throttling. Tarik untuk maju, dorong untuk mundur. Kalau di reverse nanti bisa kebalik ya. Fungsinya buat apa? Karena rata-rata orang itu kan menggunakan
tangan yang sebelah kanan rata-rata ya. Kalau main RC ini dia harus pakai tangan kiri. Ya, susah untuk penguasaan pertama. Iya. Udah bisa main? Sudah kan? Coba ini dipindah ke tangan kanan. Bisa main nggak? Belum tentu. Kemungkinan besar nggak bisa. Begitu juga orang yang terlahir dengan tangan kiri. Ketika orang berlahir dengan tangan kiri, dia juga akan kesulitan untuk pakai tangannya yang sebelah kiri buat main RC. Itu akan dialami sama seperti kita yang tangan kanan. Jadi dia mau nggak mau dia harus pakai tangan kanan. Nah, ketika dia pakai tangan kanan, kalau ini nggak di reverse, itu susah. Sehingga ini di reverse. Ya, untuk lebih gampang. Mosok ada teori kayak gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya, remote yang benar itu ada dua versi. Tangan kiri dan tangan kanan. Atau remote tersebut support untuk dipindahkan steeringnya ke belakangnya sini. Banyak, ada Futaba, ada KO Probo. Ada juga yang bisa langsung diputar, kayak Fly Sky Noble itu bisa diputar. Jadi buat orang yang saudara-saudaraku yang pakai tangan kiri, ya kalian aman gitu loh. Itu beberapa alasan kenapa ada reverse seperti ini. Terus kita juga menemukan tombol steering DR. Nah, steering DR itu buat apa? Jadi di sini ada steering DR, juga ada steering trim. Steering DR itu menentukan bukaan maksimum kiri kanannya mau ke berapa, ketemu berapa. Ya, steering trim hanya membantu untuk meluruskan titik tengah alias cuma alignment gini. Jadi kalau mobilnya agak belok ke kanan ya di trim ke kiri dikit. Ya, kalau bukaannya kurang besar ya DR-nya dibuka lebih besar. Ya, kalau ini bukaannya kebesaran beloknya ini nyangkut-nyangkut, DR-nya dikecilkan. Lanjut kita masuk ke throttle. Di sini juga ada dua. Ada throttle DR di sini dan ada throttle trim. Sama dengan steering yang trim tadi. Throttle trim, throttle DR. Ya, kita ngomongin throttle DR ini berfungsi untuk mengatur bukaan maksimal dari throttling ini. Mau buka berapa sih? Ini mentok kan 100. Kita turunin jadi 50. Putar aja dikit. Turunin lagi 40, putar lagi dikit. Kalau di sini ada tulisan throttle trim, apakah fungsi dari throttle trim? Throttle trim itu berfungsi untuk trimming titik nolnya aja. Jadi kan ada orang itu yang bener-bener digoyang sedikit throttle-nya, minta mobilnya jalan. Ada orang yang suka agak delay dikit, ya itu bisa dimundurin. Throttle trim berfungsi untuk kenyamanan throttle itu sendiri. Ini kemungkinan besar akan menjadi babak baru ya, karena remote ini jauh lebih bagus dari remote Freeman yang lama-lama itu ya. Menurut saya sih keren. Semoga remote ini bisa terakomodir dengan baik, berkoordinasi sama RC-nya ya. Rasanya feel-nya dapet sih, oke enak. Manual box sudah, chargeran udah, pocketan sudah, terus remote sudah. Sekarang kita ngobrolin Hamtor ini sendiri. Oke, ini adalah Freeman 6x6, jadi ini adalah kit yang bisa dibilang, atau RC yang bisa dibilang baru banget. Beda dengan YouTuber lain. Di sini ada tulisan Hamtor. Kenapa kok di sini ada tulisan Hamtor? Mobilnya namanya Hamtor. Warang siput tahu dari mana. Jadi itu bercandaan, so. Begini loh. Kalau kita ngobrolin sebuah desain ya. Mulai dari lampu depan. Ini lampu depannya adalah Toyota Innova Ribbon. Terus grill depan. Waduh, grill depan ini adalah Hummer 8 Series. Dan di bagian samping ini adalah Ford Raptor. Kompilasi beberapa model mobil terbaik. Dan karena hostnya itu ngefans banget sama Thor, namanya jadi Hamtor. Oke. Jadi itulah nama Hamtor. Terlepas dari ini bercandaan atau enggak, ya, ini adalah sebuah mock-up desain yang perlu kita apresiasi. Karena bentuknya enggak gitu-gitu aja, ya. Jadi ini adalah termasuk konsep car yang baik gitu loh ya. Kalau kalian nggak suka karena kalian branded oriented, ya itu pandangan kalian. Tetapi kalau kalian suka yang konsep-konsep, suka konsep car lah ya, saya yakin menurut kalian ini baik. Karena menurut saya ini juga baik gitu loh. Cukup keren. Oke, kita sekarang jelasin satu persatu tentang bodi eksterior. Di sini bisa kita lihat ya, sebelum kita kemana-mana, spionnya ini udah top banget ya. Spion ini pakai plastik yang cukup keras, lalu menggunakan engsel seperti ini. Nah, jadi dengan adanya engsel, kita dapat terhindar dari yang namanya spion patah. Desain bodi juga American banget, truk banget.
dia model kap terbuka ya, bak terbuka sehingga kalian bisa taruh beberapa barang di sini. Di sini juga sudah ada railing ya atau frame untuk bak belakang ya, yang juga didesain dengan baik sekali, menggunakan plastik yang cukup keras dan udah pasti ini ringan banget. Yang paling saya suka adalah cantolan ini loh. Ini keren banget dan ini kepake ketika kita buat pasang jaring, terus kita buat bawa strap, ya kita buat bawa barang-barang materi pendukung rescuan, itu keren banget kalau menurut saya. Ini desain yang baik. Kalau ada kesempatan bikin rel kayak gini, ya mau saya kasih cantolan gini juga. Jadi ya oke ini banget. Untuk bumper depan belakang menggunakan bumper plastik, ya. Jadi sama halnya dengan beberapa part yang ada di Lexan bodinya. Ini menggunakan part plastik yang menurut saya cukup keras dan lentur juga. Jadi bisa dibilang ini durability-nya tinggi. Ini kalau kita lihat ya, di bagian sini, nah ini nih, ini tuh ada lampu. Di bagian sini juga, ini ya, ini ada lampu juga. Dan di sini ada lampu. Di bagian belakang juga ada lampu. Kiri kanan di bumper belakang. Nah, menariknya kenapa? Karena semua LED yang kita lihat ini dirakit dengan board yang warna hitam. Apa yang terjadi ketika dirakit dengan board yang warna hitam? LED ini akan terlihat tetap maskulin, keren, realistis ketika mati. Karena kalau ininya warnanya putih semua itu jelek ya. Jadi hampir menurut saya kurang natural dan kurang baik. Kalau warna hitam itu keren, kelihatan bersih, kelihatan sleek gitu mobilnya ya. LED ini sudah terintegrasi dengan receiver ya, jadi udah nggak perlu pakai baterai tambahan dan lain sebagainya. Ini udah bisa langsung nyala dan sudah pasti terang banget. Sebelum kita nggak masuk ke dalam sasis dan interior, di sini kita mau lihat ini ada sebuah bumper. Nah, bumper ini pun juga didesain menurut saya bagus sekali. Setiap bumper depan dan belakang menggunakan shackle metal seperti ini. Jadi ini menggunakan shackle metal, di depan ada 2, di belakang juga ada 2. Bumper ini didesain dengan baik karena apa? Modelnya taktikal, itu yang pertama. Yang kedua, approach angle dan landing angle. Approach angle, landing angle, approach angle, depart angle, atau terserahlah. Intinya, approach angle-nya baik sekali, ya, cukup signifikan. Jadi ketika mau naik ke obstacle yang klimaks dan terjal itu gampang. Begitu juga untuk landingnya ya, depart atau landing ini juga enak banget. Jadi kita itu bisa escape dengan lebih mudah. Salut buat tim Freeman, kalian bikin mobil 6x6 model American yang keren banget kalau menurut saya. Oke, kita akan masuk ke dalam sasis ya. Sebelum kita masuk ke dalam sasis, karena ini adalah RC 6x6 ya. Pinnya juga 3 baris ya, 1, 2, 3. Jadi bukanya satu-satu seperti ini. Nah, setelah ini dibuka, kalian harus cari, di sini ada velcro ya, yang di bagian pintu, baru kalian angkat seperti ini. Velcro ini nempel di bagian sasis menggunakan rel seperti ini, yang didesain menurut saya baik sekali, dan kalau menurut saya ini adalah sebuah terobosan atau teori yang baik dan bagus ya, untuk mengikat bodi dan sasis biar lebih kuat dan lebih terlihat presisi. Nggak keluar-keluar gitu ya, kalau pas kena obstacle dan lain sebagainya. Oke, kita turunin ini dulu. Masuklah kita ke sasisnya dia. Yang mau saya komentari pertama ada di bagian paling atas ini, itu inner fender. Ya, kenapa kok inner fender saya komentarin? Karena menurut saya inner fender ini brilian banget. Apakah RC itu perlu menggunakan inner fender? Perlu. Alasannya apa? Yang pertama biar rapi, oke. Yang kedua biar look-nya kayak realistis, bener. Yang ketiga biar air nggak masuk. Ya ada benernya juga. Lah kenapa kok sebagian besar RC itu tidak menggunakan inner fender? Perlu saya jelasin ya, masang inner fender itu repot, bautnya banyak. Yang kedua mengganggu kita ketika setting dan fitting. Ya mau setting skok itu terganggu, nggak enak, terus mau fitting ukuran bodi itu juga repot. Kita harus bisa ngintip dia itu nabrak atau enggak, natap atau enggak. Kalau ada inner fender kita mau ngintip lewat mana kan ketutup. Jadi kita buka dulu inner fendernya, kita pasang, kita presizekan, ini udah nempel rapi, kita angkat body,
Kita kasih inner fender ditutup nggak bisa rapat. Kenapa? Ternyata inner fendernya nyangkut sama hardbody-nya. Ada plus dan ada minus. Tadi ngobrolin air. Air itu ya nggak 100% benar menurut saya. Kenapa? Karena sometimes dengan inner fender malah kemasukan air dan nggak bisa keluar. Ya benar kalau kita main air itu apa ya? Cuman lewat gitu doang, ada selebor, dalamnya ada spatbornya nggak masuk, iya. Tapi kalau kita udah berendam, ya airnya juga susah keluar, besti. Adanya inner fender memang menambah kesan yang enak dipandang. Dan keberadaannya terkadang menyulitkan kita sebagai pemilik RC untuk melakukan maintenance atau tuning. Aduh, ini lebih benar lagi, setelah tik ketiga ini ya. Istimewanya dari inner fender yang saya komentarin ini adalah satu, ya mutlak itu di bagian ini, kita bisa lihat. Inner fender ini memasangnya gampang, jadi kalau buka tutup itu gampang, nggak perlu buka baut di sampingnya rangka-rangka, nggak perlu buka shock tower, aduh. Ini wis paling bener. Inner fender plug and play alat tutup bolpen. Bukan tutup, ya tutup bolpen. Plug gitu doang. Terus biar nggak oplok-oplok dibaut. Ini insinyur super cerdas. Siapapun yang mendesain Freeman ini ya, you are amazing, my man. Sekarang kita lanjut ke ISC. Ya, ini ISC andalan Freeman ya. Di ISC ini itu seperti biasa, dia support sampai 3S ya. Dia bisa di mode buat balap atau drift atau RC pada umumnya ya. Throttle, front, brake, dan reverse untuk gasnya. Dia juga bisa front and brake only untuk kapal boat, dan dia bisa front and reverse only, no braking karena ada auto braking untuk RC crawler dan adventure. Oke. Dia juga sudah didesain untuk support terhadap baterai LiPo atau NiMH. Nah, di sini perlu kita jelasin. Settingan ini benar-benar perlu dilihat. Ketika kita pakai LiPo, kapasitornya colokin ke yang LiPo. Ketika kita pakai NiMH, sebaliknya colokkan kapasitor ke NiMH. Jangan sampai kalian abaikan. Kenapa? Sama-sama bisa dibuat main. Sama-sama bisa dibuat main. Tetapi cut off-nya berbeda. LiPo didesain tidak boleh habis. NiMH didesain harus habis. Setelah itu habis baru dicas. Nah kalau LiPo itu didesain habis, dipakai untuk habis dicas. Tidak bisa ngecas. Kalian harus jumper. Dan itu pun akan merusak sel kalian. Begitu juga NiMH, kalau nggak habis, terus kalian cas, selnya itu bisa rusak, gitu loh. Jadi ya, pergunakan pilihan ISC ini dengan baik dan bijak sesuai dengan baterai kalian. Ngomongin baterai, lanjut ke baterai. Nah, ini baterai yang dipakai oleh Freeman adalah baterai LiPo 2000 ampere. LiPo yang di sini ditulis adalah Li ion ya, jadi lebih kurang sama. Kalau kalian pengen penjelasannya ion dan polimer itu bedanya apa, nanti saya akan bikinkan segmen per bateraian karena ngobrolin itu banyak serba-serbinya. Cukup buat main, saya rasa cukup ya. Jadi peletakannya berada di depan seperti ini, dia udah rapi banget. Ada baterai tray. Kalau kalian tanya, wah Freeman tetap aja kelakuan, baterai traynya kecil, nanti diganti 3S itu saya besar, repot dan lain sebagainya. Ya, memang seperti itu baterai traynya. Tetapi di 6x6 ada sedikit perubahan ya. Di sini kalian juga bisa meletakkan baterai itu di bagian sini. Loh. Ya. Kalau yang belakang sini ya. Yang belakang sini, besti gawede besti, mau pakai 3S ya los, gak ada masalah. Sekali lagi kita perlu kasih tepuk tangan buat insinyurnya Freeman. Ngobrolin ISC udah, ngobrolin baterai udah. Sekarang kita ngobrolin motornya dia. Dia menggunakan basic motor 550 ya, jadi sudah ada inner fan. Adanya inner fan ini berfungsi untuk pernafasan breathing dari dinamo sendiri atau motor untuk mendinginkan diri. Jadi kalau ada yang tanya 550 itu ditutup aman atau enggak? Saya bisa bilang itu aman, asal yang main tahu. Kenapa? Karena 550 didesain kan memang ada pendinginnya. Which is pendingin itu juga ada bukan karena iseng. Bener nggak? Jadi itu sudah ada sebuah fitur yang dipertimbangkan perhitungan secara masak ya. Sehingga dia butuh fan. Oleh karena itu kalau ditutup, ya memang berfungsi tujuannya baik supaya lumpur tidak masuk dan lain sebagainya. Tetapi ya harus hati-hati ya pada saat nyiksa RC karena ya memang
di dalam itu panas banget ya. Ya, ngalang-ngalai kota mana itu? Waktu kapan hari Surabaya ini panas itu loh. Kita teriak-teriak Surabaya panas, terus tiba-tiba trending. Kamu segitu aja baru panas. Panasan kota aku sampai di lampu merah ada kipas anginnya itu. Kalau ada yang tahu mungkin di kota kalian ada kipas angin di lampu merahnya, tulis di kolom komen sobat. Electricity lebih kurang sudah. Ya, baterai sudah, dinamo sudah. Sekarang tiba saatnya kita, ke bagian transfer case. Ya, transfer case sama dengan transmission. Kenapa? Ya karena jadi satu. Dia menggunakan konsep mesin tengah. Di sini itu ada sedikit hal yang unik ya, karena dia menggunakan model lama ya. Model SCX1 bisa, model SCX2 ya boleh lah. Tapi lebih kurang ini ke SCX2. Transfer case tengah ini punya banyak kelebihan dan kekurangan ya, yang bisa dijabarkan masing-masing. Ya, kelebihannya adalah center of weight load-nya ya untuk depan belakang itu lebih enak nata dari yang transfer case tengah gini atau dinamo tengah karena pembagian beratnya ke depan bisa lebih berimbang ya. Kalau mesin depan memang enak, tapi rata-rata mesin depan itu majuin baterainya ke depan, effortnya luar biasa badai. Kalau ini kan sudah enak, maksudnya ya sudah di tempatnya gitulah ya. Ini termasuk desain yang terenak dibuat main iya. Tetapi ini kurang cocok untuk orang yang hobi pakai hard body karena akan mengganggu keleluasaan memasang inner fender, terus inner fender. Apa namanya itu? Interior. Ada interior B itu kan ada dashboard, ada setir, ada kursi, terus ada mat bawah lah. Ini agaknya ganggu. Jadi harus sedikit banyak dikeroak-keroak. Tetapi overall ini juga menjadi pilihan yang baik ketika untuk dibuat main. 50-50 lah ya. Di transfer case ini bisa kita lihat bahwasanya couple-nya dia sudah menggunakan teori reverse. Yang mana couple depan dan belakang itu berputar berlawanan arah untuk ke arah yang sama. Maju atau mundur. Reverse sendiri bisa kita lihat di daerah sini. Kalau kita lihat ya, ini kan ada di tengah arah ke kiri. Dan yang di belakang ini di arah tengah ke arah yang kanan. Jadi dia itu dua couple-nya nggak bertemu begini tapi beririsan. Nah, sehingga itu bisa disebut reverse. Murni ini adalah desain SCX2. Kenapa dia tetap menggunakan desain SCX2? Karena menurut saya, ya untuk performa permainan, gearbox ini lebih unggul daripada yang di depan. Orang yang bilang yang di depan lebih enak dan lain sebagainya, ya bisa juga asal bisa baterainya ke depan. Kalau baterai nggak bisa ke depan agak susah. Transmission sudah, elektrik sudah, servo. Nah, servonya menggunakan servo di bagian atas, yang mana udah pasti dia menggunakan panhard di bawah sini. Nah, bagian atas ini udah kelar ya, kurang lebihnya. Sekarang akan kita miringin gini untuk melihat bagian bawahnya. Ya, enak miring gini ya? Ini adalah 6x6 ya. 36, betul. Yang agak unik ya, jadi dia ini menggunakan gardan aliran SCX3. Jadi ini portal kit, benar-benar tumpuk. Jadi portal tengahnya ini ya, gardan yang tengah ini posisinya udah bagus banget ya. Jadi tembusnya itu gini loh. Jadi dari couple depannya itu ke couple belakangnya itu gini. Jadi menurut saya cakep banget untuk flow dari couple-nya sendiri. Couple-nya itu kan nggak boleh stres, nggak boleh terlalu tight ya untuk kemiringan juga. Kalau di sini kita lihat couple-nya itu relax semua. Jadi couple relax itu adalah cikal bakal couple yang awet. Dari gardan udah kita lihat menggunakan portal otomatis obstacle juga lebih enak dan lain sebagainya. Dari couple di sini kita lihat couple-nya dia ini kawin silang. Teori couple Traxxas dimasukin di gearbox atau gardan set teori aksial. Menurut saya keren. Ya, dia menggunakan CVD, bukan XVD. Yang mana CVD ini punya kekuatan yang sangat kuat ketimbang XVD ketika dipakai dalam mode kemiringan relax. Couple ini juga sangat menarik karena dia menggunakan inner barrel ya. Jadi nggak langsung menyambung menjadi panjang, dia itu beberapa bagian. Bagian sini dia sendiri, bagian sini dia sendiri, bagian tengahnya ini dia juga sendiri. Menariknya, di tripisnya ini, di bagian dalamnya ini ya, ini sudah menggunakan metal.
Nah, jadi ini adalah perpaduan antara metal, plastik, metal. Kalau ditanya ini kuat apa enggak, pasti akan kuat sekali. Kenapa? Karena irisan dari teori Koppel ini ya, yang pakai plastik pun ini ya kuat. Karena apa? Shape-nya itu niru Traxxas, garisnya banyak. Semakin banyak garis itu semakin pasti semakin kuat. Saya rasa ini adalah Koppel badak yang tercerdas untuk saat ini ya. Lanjut di bagian link. Link ini agak unik dan sedikit banyak agaknya merasa aneh. Kenapa? Karena linknya ini menggunakan rod end plastik dan link metal. Ya, yang bentuknya klasik tapi kok keren gitu ya. Klasik. Kenapa kok klasik? Linknya panjang pendek seperti ini mengingatkan pada aksial 1. Ya, betul. Mulai dari depan sampai belakang ini ya. Tengah-tengah ini ya. Ini sasis SCX1. Belakangnya ya tambahan ya. Lucu banget. Sasisnya SCX1, gardanya ini ala-ala SCX3, peletakan link juga rapi dan sempurna. Kenapa kok tetap mengusung SCX1? Karena SCX1 itu sebenarnya punya 6x6 juga ya, yang ada masalah di bagian belakang sini. Ya, di bagian belakang sini, karena dia menggunakan connecting bridge. Ya, jadi itu adalah rangka extension. Fungsinya apa dan kenapa begitu? Karena SCX1 ingin mempertahankan fleksibilitas dari sasisnya itu sendiri. Bisa kita lihat ya, sasisnya ini fleksibel banget ya. Ini bukan anu ya. Kalau kalian lihat ya, saya teguk-teguk ini bukan nggak kuat ya. Itu namanya fleksibel. Karena itu fleksibel, RC ini dijamin pasti enak banget untuk melawan sebuah obstacle. Itu luar biasa enak ya, ketimbang keluarga Traxxas yang kitnya itu rigid ya. Di sini ini udah pasti ada satu kelebihan yang baik. Kenapa nggak booming dan lain sebagainya? Sering masalah itu koppelnya di sini lepas ketika mobil diajar terlalu fleksibel. Kenapa? Karena dia pakai connection extension bridge. Nah, kabar baiknya adalah di sini dia tidak menggunakan extension bridge yang mana rangka depan sampai belakang itu satu kesatuan yang sama. Jadi bisa dibilang ini koppelnya lebih nggak coplokan gitu loh. Lebih nggak gampang lepas. Bisa kita simpulkan dan kita lihat bareng-bareng, RC ini bisa dibilang sangat tangguh untuk menghadapi sebuah obstacle karena dia punya fleksibilitas yang baik dan bisa menghajar obstacle lebih ekstrim karena bannya itu 6. Untuk beberapa obstacle ya diketawain kalau bawa 6x6. Kelebihannya sudah, kekurangannya belum. Apa sih kekurangannya 6x6? Apa yo? Yang pertama berat, yang kedua manuver beloknya itu harus luas. Sebisa mungkin kita harus mengambil haluan itu agak panjang. Selama haluannya panjang dan kita bisa masuk obstacle dengan lebih baik, semestinya tidak ada masalah jika kita menggunakan 6x6. Freeman Hamtor yang barusan kita lihat bareng-bareng, kita deep review bareng-bareng. Ya, menurut kalian gimana? Kalian bebas tulis di kolom komen. Menurut saya ini adalah sebuah hal baru ya. Ya, menerima hal baru itu kan ada pro dan kontra. Ya. Kalau saya adalah orang yang pro terhadap RC ini karena RC ini benar-benar punya fleksibilitas yang bagus, punya desain yang simple, sederhana, kuat sehingga nggak ngerepotin kita untuk setup ataupun menikmati RC ini pada saat kita main. Low maintenance and easy to use. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komen. Sebelum kita tutup segmen kita kali ini, kita ngobrolin. Hah? Roda sama velg? Lah ya itu. Sebelum kita tutup segmennya, kita ngobrolin roda sama velgnya. Nah, ini adalah roda dan velg dengan model all terrain ya. Jadi bisa dibikin dengan, ada tulisannya ya, all terrain beneran. Bisa kalian pakai di beberapa obstacle asal tidak ada lumpur atau tanah basah ya. Kalau ini kena lumpur atau tanah basah ya, jadinya nanti kalau naik bunyi gitu ya. Ukurannya 120 dengan ban ala Mercy ya. Kalau kalian lihat ini ala Mercy-nya apa namanya? Traxxas. Ban ini didesain baik sekali, namun sayang sekali ban ini tidak menggunakan velg bedlock, jadi untuk ngoncek dia atau ganti karetnya juga agak repot. Untuk ukurannya juga size-nya agak beda ya. Kalau mau tahu size-nya, saya butuh penggaris.
Jadi bedlocknya ini bukan ukuran 22, tetapi 28. Jadi kalau di mobil beneran ini ring 28. Keren sob. Gitu. Pro cons, pelek ini perlu diganti dan banyak ya. Ganti ke berapa? 19 boleh, 22 boleh, jadi aman. Selebihnya saya rasa aman dan cukup menarik ya. Jadi buat kamu semua yang udah nonton, saya masih punya satu segmen rahasia. Mau disebutin atau enggak? Saya sangat terkesan dengan RC ini di skoknya, karena skoknya ini, skok yang dipakai ini, 66-nya itu seperti Proline. Tapi bukan Proline. Ada tulisannya apa gitu loh kemarin. Katanya Mas Hafid, Speedline apa gitu. Bukan Power Speed. Rodanya yang Speedline ya. Jadi, shock breaker-nya ini kayak Proline ya. Jadi, beda dengan Freeman sebelumnya. Maksudnya kayak Proline itu gimana? Jadi rasanya itu bener-bener lembut ya. Saya punya keyakinan yang kuat kalau shockbreaker ini enak banget. Jadi buat kalian yang beli RC ini, kalau nggak suka shockbreakernya, hubungin si Pututan, saya masih mau. Ngarep banget anjir. Oke sob, jadi itulah dia Hamtor kita hari ini. Waduh, semoga dengan adanya Hamtor, dunia RC Indonesia ini semakin keren badai. Waduh, karena kan netizennya seneng tuh, nggak melulu itu aja mobilnya ganti-ganti. Jadi ya, selamat datang Hamtor. Ya, semoga kata Hamtor ini bisa jadi trending topik di dunia Freeman. Karena bukan kita ngejek ya, tapi kita ini mengapresiasi desainnya dia. Jadi ya, buat kalian semua, para pencinta RC Adventure, kalau ketemu mobil ini bilang, oh ini Hamtor. Ingat itu, Hamtor. Sampai ketemu lagi, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar tahu update dari kita, and leave a comment for everything you want to ask. Semoga kalian bisa tulis itu dan terjawab dengan baik. Sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya, and pastiin satu hal, please kindly share, karena sharing kalian penting buat growth kita. Terima kasih, and bye-bye. Hamtor.